Segera lakukan 4 hal ini dari sekarang sebelum pengumuman lolos prakerja 2023 agar tidak menyesal dan tidak hangus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe YouTube channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai kartu prakerja yang valid dan akurat tentunya. Seperti yang teman-teman tahu, aku sudah membahas kartu prakerja dari gelombang 1 hingga saat ini dan akan membantu teman-teman dari awal pendaftaran hingga cair semua insentif prakerja teman-teman ini dengan aman dan lancar. Nah, jadi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap informasinya, maka teman-teman bisa aktifin dulu notifikasi lonceng kalian. Untuk semua teman-teman prakerja, kalian bisa absen di kolom komentar kalian itu dari daerah mana saja. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke pokok pembahasan kita. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa prakerja saat ini adalah gelombang pertama prakerja di tahun 2023 ini atau gelombang 48. Dan video ini berlaku untuk semua gelombang prakerja yang ada di tahun 2023 ini. Sehingga teman-teman wajib mengetahui hal ini dan perlu teman-teman garis bawahi karena ini sangat penting banget agar kartu prakerja teman-teman ini tidak hangus atau tidak dicabut kepesertaannya. Di sini perlu teman-teman ketahui dulu untuk prakerja yang tahun 2023 ini berbeda dengan yang tahun sebelum-sebelumnya. Dimana setelah teman-teman dinyatakan lolos kartu prakerja, teman-teman ini di tahun 2023 hanya diberikan kesempatan waktu selama 15 hari untuk segera membeli pelatihan pertama. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman ini diberikan waktu selama 30 hari setelah dinyatakan lolos prakerja untuk segera membeli pelatihan pertama. Maksudnya di sini untuk waktu 15 hari membeli pelatihan pertama ini, kalian hanya waktu 15 hari ini hanya jarak untuk membelinya saja teman-teman. Nah, untuk waktu menyelesaikan pelatihan itu sesuai dengan lembaga pelatihan tersebut. Karena sekarang pelatihan ini sistemnya webinar yang online-nya, maka teman-teman ini akan mengikuti pelatihan selama 5 hari. Itu artinya teman-teman ini hanya punya waktu yang sedikit teman-teman. Kalau lewat lebih dari 15 hari setelah teman-teman dinyatakan lolos prakerja, teman-teman tidak segera membeli pelatihan pertama, maka kartu prakerja atau kepesertaan prakerja teman-teman ini akan dicabut dan tidak bisa mendaftar kartu prakerja selanjutnya. Dan setelah teman-teman ini dinyatakan lolos prakerja, sebelum teman-teman membeli pelatihan, teman-teman ini wajib mempersiapkan beberapa hal atau melakukan beberapa hal. Nah, untuk hal-hal ini itu sebenarnya bisa dipersiapkan sebelum pengumuman lolos prakerja. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan dari sekarang adalah persiapkan rekening atau e-wallet prakerja yang akan kalian sambungkan ke akun prakerja. Kenapa dari sekarang? Karena untuk rekening atau e-wallet ini nantinya akan teman-teman gunakan untuk menerima insentif di kartu prakerja itu sendiri. Dan setelah teman-teman ini dinyatakan lolos prakerja, maka teman-teman ini akan langsung diminta untuk menonton 3 video induksi dan menyambungkan rekening atau e-wallet ke akun prakerja teman-teman. Baru teman-teman bisa muncul saldo pelatihannya dan membeli pelatihan yang pertama. Nah, ini penting banget buat teman-teman yang nantinya ingin menggunakan e-wallet untuk menerima insentifnya. Biasanya teman-teman ini membutuhkan waktu paling cepat ya 1-10 hari kerja untuk membuat akun dan mengupgrade e-wallet tersebut menjadi seperti OVO Premier, GoPay Plus, Link Aja, kemudian menjadi Dana Premium dan lain sebagainya. Ini jika teman-teman menggunakan e-wallet. Nah, kalau misalkan teman-teman ini menggunakan rekening memang lebih cepat, tapi ini penting banget buat teman-teman yang ingin menggunakan e-wallet. Di akhir-akhir kemarin ini nih banyak banget kendala untuk teman-teman yang ingin menyambungkan e-walletnya ke akun prakerja. Mulai dari e-walletnya itu belum terupgrade, kemudian terkendala e-walletnya belum KYC, kemudian nama tidak sesuai dan lain sebagainya. Sehingga banyak juga dari teman-teman peserta prakerja sebelumnya ini, mereka ini lolos dan kartu prakerjanya itu hangus hanya karena terkendala di e-wallet.
Nah, sehingga di sini perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin membuat akun e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja ataupun Dana, nama NIK, nomor handphone yang teman-teman gunakan di e-wallet tersebut harus sama persis yang ada di akun prakerja teman-teman. Karena kalau tidak sama persis, insentif prakerja teman-teman ini akan gagal dan tidak bisa disambungkan ke akun prakerja teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan hanya salah satu huruf itu bisa disambungkan, namun kendalanya nanti insentif prakerja teman-teman itu akan gagal dan tidak bisa ditransfer. Ini banyak banget terjadi di teman-teman gelombang sebelumnya. Sehingga di sini aku harus memperingatkan teman-teman yang di prakerja tahun 2023 ini, terutama kita punya waktu yang sedikit. Untuk saat ini prakerja menyediakan beberapa mitra pembayaran seperti Bank BNI, Bank BCA, e-wallet OVO, GoPay, Link Aja ataupun Dana. Nah, teman-teman bisa memilih salah satu dari keenam mitra pembayaran tersebut. Kalau teman-teman nggak mau menggunakan rekening, teman-teman bisa membuat e-wallet saja melalui handphone kalian. Nah, untuk jika teman-teman bertanya, Kak, rekening atau e-wallet mana yang rekomendasi? Nah, di sini balik lagi ke pilihan masing-masing ya teman-teman. Kalau rekening itu sebenarnya dia lebih mudah dan jarang sekali ada kendala, tapi kalau e-wallet coba bisa teman-teman menggunakan Dana. Untuk informasi lebih lengkap mengenai e-wallet tersebut, teman-teman bisa cek aja di video-video aku yang ini. Linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Selanjutnya, poin kedua yang harus teman-teman lakukan dari sekarang yaitu pastikan nomor handphone yang teman-teman gunakan di prakerja itu harus aktif selama 6 bulan ke depan. Nah, kalau misalkan nomor handphone yang kalian gunakan ini tidak aktif atau hangus dan lain sebagainya, ketika nanti lolos di prakerja, teman-teman harus segera mengganti nomor handphone tersebut karena akan diminta nomor OTP. Nah, di sini teman-teman bisa menggantinya di bagian profile seperti ini teman-teman. Kalian cek aja nomor handphone, kemudian teman-teman langsung aja klik ubah. Nah, kalau misalkan e-wallet kan belum disambungkan, kalian klik aja putuskan rekening dulu baru menyambungkan ulang. Nah, itu caranya kalau teman-teman ingin mengubah nomor handphone di bagian profile. Kenapa nomor handphone teman-teman ini harus aktif selama beberapa bulan ke depan? Karena nomor handphone ini sangat bersangkutan dengan e-wallet yang pertama. Kemudian jika teman-teman ingin membeli pelatihan dan lain sebagainya, teman-teman ini akan diminta kode OTP ke nomor handphone tersebut. Jadi sangat rumit sekali kalau nomor handphone teman-teman ini sudah tidak aktif lagi. Dan juga kalau nggak aktif, itu e-wallet teman-teman otomatis juga tidak aktif lagi, sehingga akan terhambat dalam pencairan insentif prakerja teman-teman. Selanjutnya, poin ketiga yang harus teman-teman lakukan dari sekarang, yaitu pastikan email yang teman-teman gunakan di akun prakerja ini aktif selama beberapa bulan ke depan. Kenapa email ini harus aktif? Karena sekarang sebagian besar teman-teman prakerja ketika login itu akan diminta OTP ke email teman-teman. Nah, kalau email ini sudah tidak aktif, maka teman-teman akan kesulitan login di akun prakerja kalian. Nah, untuk mengubah email tersebut, teman-teman juga bisa mengubahnya di bagian profil prakerja teman-teman. Kemudian ada yang bagian email, ubah. Nah, itu teman-teman langsung aja ubah di bagian situ. Nah, perlu teman-teman perhatikan, kalian hanya punya satu kali kesempatan untuk mengubah email tersebut. Poin keempat yang harus teman-teman lakukan atau persiapkan dari sekarang adalah mulai mencari pelatihan-pelatihan prakerja mana yang akan teman-teman ikuti jika nantinya lolos di prakerja gelombang ini. Karena pelatihan prakerja ini sangat mempengaruhi ke pencairan insentif prakerja teman-teman. Untuk bisa mencairkan insentif prakerja di tahun 2023 ini, yaitu 600.000 plus 100.000 ini, teman-teman harus menyelesaikan pelatihan terlebih dahulu, baru bisa menerima insentif yang dikirimkan ke rekening atau e-wallet teman-teman. Seperti sebelum-sebelumnya, nanti setelah lolos prakerja gelombang ini, aku pasti akan merekomendasikan dan memberikan tutorial cara membeli pelatihan prakerja tahun 2023 ini yang tidak sulit, tidak rumit, tapi bisa mendapatkan cashback uang yang bisa dikirimkan ke rekening atau e-wallet siapapun. Nah, sehingga teman-teman bisa tetap stay tune di YouTube channel ini untuk mengetahui informasi-informasi terupdate tersebut. Oke, jadi itu 4 hal yang harus teman-teman lakukan atau persiapkan dari sekarang sebelum pengumuman lolos prakerja gelombang ini. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.